Shalom, jemaat Tuhan, GKI Kasih Solo dimanapun berada. Jumpa dengan saya, Pendeta C.L. Sutrisno dari GKI Kabangan Solo. Semoga ibu, bapak, saudaraku dimanapun berada, bersama dengan keluarga selalu sehat dan sukacita. Mari kita pada saat ini bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dari Tuhan, supaya kami diberi pengertian untuk boleh memahami akan firman-Mu, terlebih melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang saya ambilkan dari Amsal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kita nanti hendak merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mencari hikmat. Saya akan membacakan untuk kita Amsal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 yang demikian. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipelihara. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tadi membicarakan mengenai mencari hikmat, mengapa kita perlu mencari hikmat dalam menjalani hidup ini, dan hikmat yang seperti apa yang kita cari? Hikmat dalam Alkitab kita dalam bahasa Ibrani berasal dari kata hokmah, artinya takut akan Allah, menghormati Tuhan Allah. Dari sanalah akan datang pengetahuan, akan datang hikmat dan didikan. Untuk itu firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dari Amsal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, intinya mengingatkan kita agar mencari hikmat, agar di dalam hidup ini kita dituntun, kita dimampukan menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kondisi yang susah, yang tidak mudah sekalipun dalam perjuangan, janganlah kita meninggalkan Tuhan, tapi kita tetap
terus mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Untuk itu, marilah kita terus berpegangan pada perintah-perintah Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Kita mengimani bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, yang dituliskan oleh para nabi, yang dituliskan oleh para rasul, yang dituliskan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipilihnya sendiri, yang diurapi dengan Roh Kudusnya. Sehingga setiap tulisannya tentu adalah ilham dari Allah sendiri. Untuk itu, ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kita menemui kesulitan pergumulan hidup, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat-Nya, memohon petunjuk-Nya. Dengan kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkannya, kita akan diberikan hikmat pengertian bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini. Sebab tanpa hikmat Tuhan, kita akan tersasar di dalam mencari jalan keluar. Kita akan tersesat. Namun ketika kita mengandalkan Tuhan, terus memperhatikan firman-Nya, dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebagaimana penulis kitab Amsal yang senantiasa mengandalkan hikmat dari Tuhan, sehingga hidupnya diberkati. Demikian juga kita pasti diberkati Tuhan, dimampukan dalam menjalani hidup kita, sekalipun tidak mudah, sekalipun sulit, karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya dengan firman-Nya. Mari, ibu, bapak, saudaraku, kita mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami selalu rindu akan hikmat-Mu, tuntunan firman-Mu, agar kami dimampukan dalam menjalani kehidupan kami, dalam pergumulan kami. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Demikian ibu, bapak, saudaraku, Bina Iman hari ini telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.